Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita kembali belajar bahasa Inggris ya, dengan pokok bahasan masih yang kemarin, yaitu tentang membahas there is dan there are. Membedakan ya. Kalau there is itu untuk kata benda tunggal ya, yang artinya ada. Tapi kalau there are untuk kata benda jamak yang lebih dari satu, artinya sama ada. Namun di sini akan lebih diperdalam lagi ya. Baik, langsung aja ya, kita bahas dulu. Nah, ini coba kita amati dulu persepsi berikut ini. Nah, di sini watch the picture carefully then answer the teacher's question. Nah, coba lihat gambarnya. Coba sebutkan di rumah ya. Ada gambar apa saja di sini? What do you see? Di sini ada gambar jelas buku gitu, karena bukunya banyak jadi books gitu kan. Dan ada juga tempat bukunya yaitu meja. Bahasa Inggrisnya meja, karena mejanya satu jadi table gitu kan. Dan kalau kita hubungkan antara books dan table gitu kan, dengan menggunakan kalimat there is atau there are, maka ini pasti kalimatnya adalah there are some books on the table, gitu kan? Jadi kalimatnya bukan there is tapi there are, karena booksnya banyak. Berikutnya pasti bisa ini ya. Di sini berarti yang ada adalah pensil. Pensilnya banyak, berarti kita sebutkan pencils, gitu ya. Banyak, ada s-nya dalam bentuk plural. Dan selain pencils, ada pencil case-nya, ya kan? Di situ ada pencil case. Lalu kalau kita tarik hubungan antara pencils dan pencil case, maka kalimat tersebut akan menjadi there are some pencils in the pencils case, gitu kan? Seperti itu. Nah, pasti gambar berikutnya Anda di rumah bisa menyebutkannya. Nah, ini ada pakaian gitu kan, ada lemari. Berarti kalau pakaian, karena pakaiannya banyak, bahasa Inggrisnya iya betul, clothes. Dan ada lemari. Lemari bahasa Inggrisnya apa? Cupboard. Dan kalau kita hubungkan dengan kalimat kata ada, there is atau there are yang digunakan, maka yang digunakan jelas adalah there are some clothes in the cupboard. Seperti itu. Dan ini gambar berikutnya. Nah, pasti bisa ya. Di sini ada pulpen. Pulpennya cuma satu, berarti menjadi hanya pen saja, gitu kan? Dan ada apa lagi? Yaitu ada book ya. Nah, berarti kalimat yang akan menghubungkan antara pen dan book dan menggunakan there is atau there are, pasti yang digunakan adalah there is, karena satu pulpennya. Jadi kalimatnya adalah there is a pen on the book, karena berada di atas buku pulpennya. Dan kita sudah belajar preposition di pertemuan sebelumnya ya. Baik, kita lanjutkan kembali materinya. Oke. Nah, ini materinya. Study the sentences. Di sini ada kata there is a teacher and there is a student in the staff room. Artinya adalah ada seorang guru dan ada seorang siswa di ruangan staff. Oke. Nah, kalau kalimat jamak ini, there are 3 books on the table. Coba kalian amati kalimat yang diwarnai merahnya. There is, there are. Ada 3 buku di atas meja. Ya, jelas perbedaan antara there is, there are ya. There is itu untuk kalimat tunggal, ya, singular noun, dan there are itu untuk kalimat, untuk kata benda jamak, gitu kan? Seperti itu. Baik, kita ambil contoh yang lain. Nah, misalnya gitu. Nah, di sini ada there is a pen on the table. Nah, ada seorang di sini bukan ada seorang guru, ada sebuah pulpen di atas meja ya. Nah, ketika ada there is a pen on the table, nah itu bisa dikatakan itu adalah kalimat positif.
Nah, kita juga harus pandai membuat kalimat positif dengan menggunakan kata there is. Dan untuk membuat kalimat negatifnya, kita tinggal menambahkan not setelah is, sehingga kalimatnya adalah there is not a pen on the table. Tidak ada sebuah pulpen di atas meja. Maaf, ini nanti kita revisi. Itu adalah kalimat negatif atau kalimat penyangkal. Jadi ketika ingin mengatakan tidak ada, itu bahasa Inggrisnya adalah there is not atau there are not. Berikutnya, ketika ingin bertanya, adakah sebuah pulpen di atas meja? Berarti is there a pen on the table? Nah, ini itu disebut kalimat interrogatif. Jadi kita harus pandai membuat kalimat positifnya, kalimat negatifnya, dan kalimat interrogatifnya atau kalimat bertanya. Ya, seperti itu untuk pembahasan tentang there is. Dan jawabannya adalah ketika ada, yes there is. Kalau tidak ada, no there isn't. Nah, itu materi tentang there is. Berikutnya tentunya adalah quiz. Nah, ini dia. Complete the sentences with there is or there are. Nah, di sini ada kata, ada satu. Ini tugas kalian. Tugas kamu untuk membuatnya di rumah. Blah 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 a book on the desk. Nomor 2, blah 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 3 boys sitting on the bench. Number 3, blah 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 navel beside the cup. Oke, ini juga diisi. Complete the sentence with is there or are there. Ini kalimat tanya ya. Blah 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 any ink in the bottle. Number 5, blah 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 any bottle of syrup in the kitchen. Number 6, how many children blah 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 in your family. Coba diisi. Berlatih, karena bahasa Inggris itu harus banyak berlatih, karena practice atau berlatih make you perfect. Dan ini untuk latihannya. Make sense according to the picture used. There is or there are. Nah, ini latihannya. Oke. Itu untuk materi there is there are. Coba kalian bisa, kalau kurang mengerti bisa di play and pause videonya. Terima kasih telah berkunjung di channel. Tetap semangat dan subscribe, share, dan like kalau bermanfaat. Dan nantikan materi-materi berikutnya ya dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.